Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raffi Setiaji dengan NIM 213111193 dari kelas PKDA. Di sini saya akan membahas seputar tiga sifat manusia, meliputi sifat hewan, setan, dan malaikat. Selain itu, tema ini juga membahas struktur pokok diri manusia yang terdiri atas syahwat, amarah, akal, hati, dan jiwa. Membahas diri sendiri akan membuat kaum muslimin memahami apa kekurangan, terlebih mereka mampu bangkit secara serta mencari untuk melawan kehendak buruk serta mengganti dengan akhlak terpuji. Selain itu, mereka akan mudah menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala dalam setiap laku yang dikerjakan. Berikut khutbah yang akan saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalahu wa may yuhid fala hayadiyallahu. Hadirin kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Khatib mengimbau kepada seluruh jemaah untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebab orang-orang yang mulia adalah mereka yang beriman dan senantiasa bertakwa dengan menjalankan perintah serta menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Imran ayat 102, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqattihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah semata-mata, takwa kepadanya. Dan janganlah sekali-kali kamu melainkan dalam keadaan beragama Islam. Dalam kesempatan ini, Khatib akan menyampaikan khotbah tentang siapa diri kita. Hadirin kaum muslimin, jemaah rahikumullah, mengenali diri sendiri kita adalah kunci mengenal Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali dalam kitab Wiyas Sa'adah mengutip hadis Rasulullah yang berbunyi man arafan nafsahu arafa rabbahu. Yang artinya barang siapa yang mengenal dirinya sendiri, sungguh ia telah mengenal Tuhannya. Oleh sebab itu, mengenali diri sendiri begitu penting untuk dilakukan seorang muslim. Kendati demikian, pengenalan diri kita hanya sekedar lahiriah. Pengenalan diri dilakukan lebih dalam lagi, seperti menanyakan siapa aku dan dari mana datang, kemana aku akan pergi, apa tujuan kedatangan dan persinggahan di dunia, dan sebagainya. Hadirin kaum muslimin, jemaah Jumat rahikumullah, mengenali diri sendiri dapat dimulai dengan mengenal tiga sifat manusia sebagai dikelompokkan oleh Imam Al-Ghazali. Yang pertama ada sifat-sifat binatang atau sifatullah bahaim. Sifat-sifat binatang adalah sifat makhluk hidup dengan rutinitas kebutuhan biologi seperti tidur, makan, minum, dan sebagainya. Manusia memiliki sifat-sifat sifatullah bahaim yang bersifat alamiah dan kerap disebut dengan kebutuhan untuk mempertahankan hidup. Kedua, sifat-sifat setan atau sifatus syayatin. Sifat-sifat ini digambarkan dengan keburukan seperti mengorbankan kejahatan, tipu daya, dusta, dan sebagainya. Yang ketiga ada sifat-sifat malaikat atau sifatul malaikah. Sifat-sifat malaikat adalah sifat-sifat yang senantiasa memuji, merenungi, dan menaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, diri kita memiliki kecenderungan untuk menjalankan sifat hewan dan setan. Kendati demikian, seorang muslim harus senantiasa berusaha untuk mendalikan makhluk yang berlebihan dan meninggalkan sifat setan. Setelah meninggalkan sifat-sifat yang kurang baik tersebut, maka muslim dapat menjalankan sifat-sifat malaikat yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahikumullah, selain mengenal tiga sifat di atas, kita juga harus mengenal struktur pokok diri sendiri. Imam Al-Ghazali mengibaratkan diri manusia sebagai kerajaan yang terdiri dari 4 struktur pokok meliputi jiwa sebagai raja, akal sebagai perdana menteri, syahwat sebagai pengumpul pajak, dan amarah sebagai polisi. Pertama, syahwat memiliki kecenderungan menarik manfaat, kenikmatan, dan keuntungan sebaik-banyaknya. Syahwat berlaku untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan individu. Kedua, amarah memiliki tugas melindungi diri. Amarah berkarakter berani, namun cenderung kasar dan keras. Ketiga, akal atau nalar yang memiliki fungsi berpikir, berimajinasi, menghafal, dan sebagainya. Akal berposisi sebagai kendali atas amarah dan syahwat. Terakhir, jiwa atau hati sebagai kendali dari akal.
Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah akan memiliki kecenderungan buruk yakni bertindak liar sehingga memunculkan berbagai tipu daya dalam syahwat dan amarah. Oleh sebab itu, diperlukan hati nurani yang bersih untuk mengendalikan akal secara benar. Untuk mencapai jiwa yang mampu mengendalikan akal, diperlukan pejuang keras yang disebut oleh rohani atau mujahadah. Proses jiwa mengendalikan akal yang akan memunculkan cahaya ilahi yang memberikan petunjuk manusia menuju jalan terbaik. Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagai Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 69. Wallazina jahadu finna lanahdiyannahum fubulana wa innallaha lama musinin. Yang artinya orang-orang yang berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencari keridaan Allah, kami benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Sesungguhnya Allah benar-benar bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, dengan demikian khotbah seputar siapa diri kita, semoga apa yang telah disampaikan memberikan bermanfaat bagi khotib maupun jemaah sekalian. Terlebih lagi Allah Subhanahu wa taala menjadi menjadi ridho atas segala amalan kita perbuatan. Amin ya Allahumma alamin. Allahumma fir Allahumma firlis Allahumma Allahumma firlis Allahumma fir Allahumma firlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun muhibbud da'awati Rabbana la tu'akhzidna inna sinna au aqtana Rabbana inna nasina au aqtana Rabbana wala tahmil alaina isran kama halam tahu alla muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal hamwat innaka sami'un qaribun mubbihi dawati Rabbana la tu'akhzidna inna nasina au aqtana Rabbana wala tahmil alaina isran kama halam tahu alla zina min qablina Rabbana wala tuhammilna mala taqata lana bihi wa'fu ana waghfir lana warhamna anta maulana fansurna ala qaulin kafirina Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Astagfirullahaladzim.